Berapa sepermalamnya? Berapa? Kayak kalau ke sini mau nggak liburan sama aku? Kok beneran deh? Jadi inget aku. Menurut gue pelecehan seksual itu hal yang sangat-sangat menjijikan. Banyak aksi ceritanya yang menyudutkan, merugikan gitu kan. Ini yang dilakukan dengan sengaja sih menurut gue. Pernah. Pernah banget. Aku pernah. Contohnya mungkin ya, kayak lu nyolek-nyolek, udah ataupun lu siul-siul, kayak gitu sih. Jadi memegang paha, tangan, pundak lawan jenis tanpa izin. WhatsApp dikirimin hal yang tidak senonoh. Bibir lu kebelah ya bawahnya, pasti jago ciuman gitu. Di kantorku sebelumnya ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi kejadiannya itu di ruang kantor. Jadi kayak dia itu mojokin aku ke sudut gitu. Naik KRL, nah waktu itu gue mau tap kartu, kartunya bermasalah, otomatis gue ke security-nya dong. Pas habis nanya gitu, tiba-tiba mereka berdua nih nyeletuk kayak, "Dek, itu kok teteknya gede banget sih, masih kecil." Nah itu ada kemah gitu, gue jadi anak pramuka kan. Nah kebetulan camping kita di satu hutan, nah ada beberapa tenda tuh. Nah gue kayak dipegang gitu sih pantat gue, kayak sebelah kiri gitu kayak dipegang ya kan. Akhirnya kan gue kan refleks kan, gue setengah tidur, gue pegang tangannya. Ya, itu banyak banget DM guys, ya ampun. Kayak, berapa sepermalamnya? Berapa? Kayak kalau ke sini mau nggak liburan sama aku? Waktu itu gue lagi jalan gitu, terus ada di kafe, jalan, ada banyak ngumpul-ngumpul cewek. Tuh cewek tuh kayak ngeliatinnya kayak gimana gitu, kayak habis itu sambil ituin, gue merhatiin gitu. Gue nggak tahu itu sebagai pelecehan seksual, cuma gue menganggap gue risih dan gue beranggapan itu adalah pelecehan seksual. Biasalah kita kalau laki-laki suka nongkrong gitu ya, tiba-tiba ada pengamen tapi bencong gitu ya, tiba-tiba pegang-pegang kayak gitu kan juga nggak enak gitu ya. Iseng aja kali ya, iseng terus lagi memuncak hasratnya, jadi nggak tahu harus kemana disalurin. Mungkin karena trauma dari masa kecilnya. Pertama mungkin faktor gabut nih ya, sering nonton bokep, terus akhirnya jadinya begitu fantasinya lagi itu, terus dia ketemu orang, gak bisa disalurkan, jadinya ya udah ya ngasal kena aja deh gitu. Berdampak banget sih. Berdampak. Ya, kalau misalnya di medsos itu gue lebih aware gitu. Kalau misalnya ada nomor asing, gue nggak langsung angkat. Kalau misalnya tempat umum juga gue kayak mencoba buat jaga jarak gitu loh, nggak deket-deket. Jadi aku tuh sekarang sangat-sangat membatasi pergaulanku, sangat-sangat menghindari kontak fisik dengan teman-teman kerja pria. Gue kalau misalnya ada barang jatuh, mau gue ambil, kan mungkin kan, gue lihat dulu belakang ada cowok apa enggak gitu. Kalau ada cowok gue nggak mau, udah gue geser aja sampai jauh, baru gue pungut. Secara psikis itu saya kalau udah ngelihat orang berpenampilan seperti itu, saya jadi gimana ya, nggak mau deket gitu loh. Harus. Menurut gue harus sih. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE ya, sebenarnya itu bisa. Cuman mungkin ada kategorinya harus masuk, kalau seksual ya ada lagi hukumnya kayak gitu. Karena itu kata-kata juga bisa ngefek loh ke perasaan seseorang. Biar orang itu jerak dan dijadikan pelajaran juga buat yang lainnya. Maksudnya biar jangan ada pelecehan seksual dalam sosial media. Walaupun sosial media itu bebas berpendapat, tapi harus tetap sopan. Kalau dilecehkan di sosial media karena memang bentuknya itu masih macam-macam dan belum kompleks ya, masih belum pakem nih pelecehan seksualnya ini seperti apa, kecuali kalau misalnya ada bukti-bukti yang mendukung, itu harus banget sih ada tindakan hukumnya. Pesan gue buat wanita di luar sana lebih speak up lagi, terus itu juga bukan buat diri sendiri tapi buat sesama juga gitu. Kita
pada saat itu akan shock, diem, terus kita bingung mau ngapain. Kalaupun misalnya kita bilang speak up kemana? Paling kita cuma cerita ke temen-temen ya kan. Kalaupun misalnya ke sosial media takutnya viral, juga nggak enak sama keluarga. Nah, yang paling baik adalah kalau misalnya itu lebih merugikan lo dan lo merasa udah nggak nyaman, lebih baik lapor aja ke pihak terkait gitu. Kok beneran deh, jadi inget aku. Pesanku buat teman-teman yang mengalami pelecehan seksual itu berani untuk ngomong ke orang sekeliling, jangan takut. Ya, sekarang sekolah sangat-sangat, kalau dari pribadi gue sendiri sih harus. Itu harus banget sih. Ya mungkin perlu ya. Harus, karena anak-anak sekarang adalah mereka yang sangat rentan menjadi korban-korban pelecehan seksual. Apalagi anak-anak TK, dan nggak menutup kemungkinan banyak banget yang sekarang mengidap pedofilia gitu kan. Salah satu hal yang paling penting adalah kan sex education kan. Mungkin dari tahunan gua nggak diajarkan kayak gitu di sekolah maupun di lingkungan keluarga gua gitu. Jadi artinya gua mencari sendiri lewat pengalaman gitu, yang pada akhirnya mungkin banyak rata-rata orang yang melakukan pelecehan seksual. Karena kan kita udah di zaman transformasi digital, di mana anak-anak yang berusia dini itu udah banyak yang megang gadget. Gadget itu menurutku dampak untuk mengingat atau sesuatu yang disukai atau dan lain sebagainya itu cepat untuk merangsang ke para anak-anak atau yang di bawah umur, yang masih di bawah umur. Karena anak-anak itu kan nggak setiap hari di rumah ya, jadi dapat pengetahuan dari orang tuanya juga, dia dapat pengetahuan juga di sekolah.